Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai tugas e-learning jurnal. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Reza Nawan, jabatan pengawas transportasi darat, unit kerja BPTD kelas 2 Riau, Satuan Pelayanan PKB Muara Lembu, angkatan ke-21, kelompok 1. Yang pertama mengenai tugas dan fungsi jabatan saya sebagai pengawas transportasi darat di UPPKB Muara Lembu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2024, saya memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pemeliharaan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor. Yang kedua, melaksanakan pengecekan kondisi struktur termasuk kolom, balok, rangka atap, plat lantai, atap termasuk bocoran, cat, lantai termasuk kerusakan dan rembesan air, drainase gedung, dinding, kaca, pintu, kusen, engsel, plafon, dan tangga bangunan, dan melaksanakan perbaikan ringan. Yang ketiga, melakukan perekaman data atau entry data dan menyimpan data kendaraan, termasuk nomor kendaraan, muatan sumbu terberat atau MST, masa berlaku buku uji, dan lain-lain, jenis barang yang diangkut, berat muatan, dan asal tujuan kendaraan angkutan barang ke dalam database sistem penimbangan kendaraan. Yang keempat, melaksanakan penimbangan kendaraan angkutan barang. Yang kelima, melaksanakan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan angkutan barang. Yang keenam, memastikan data hasil penimbangan terekam ke dalam database. Yang ketujuh, memastikan tanda sinyal lampu atau display digital sesuai dengan hasil pembacaan penimbangan untuk menentukan kendaraan yang melanggar atau tidak melanggar. Yang kedelapan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, baik itu tertulis maupun lisan. Hak dan kewajiban sebagai seorang PNS. Sebagai seorang PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan, memiliki hak meliputi gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun dan hari tua. Kewajiban yang pertama yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang kedua, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Tiga, menyimpan rahasia jabatan yang hanya dapat diungkapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4 pilar digital. Yang pertama, digital skill, kecakapan menggunakan media digital. Yang kedua, digital kultur, budaya menggunakan digital. Yang ketiga, digital etis, etis menggunakan media digital. Yang keempat, digital safety, aman menggunakan media digital. Digital skill. Sebagai ASN Kementerian Perhubungan, saya berkomitmen untuk menerapkan prinsip etika digital dalam setiap aspek pekerjaan. Yang pertama, memastikan data seperti informasi lalu lintas dan data kendaraan dikelola dengan transparansi dan sesuai regulasi. Yang kedua, menggunakan komunikasi digital dengan beretika, baik dalam menyampaikan kebijakan maupun dalam interaksi dengan masyarakat. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan teknologi, seperti informasi palsu atau manipulasi data dalam sistem transportasi digital. Digital kultur. Sebagai ASN Kementerian Perhubungan, saya berperan dalam membangun budaya digital yang mendukung inovasi. Yang pertama, beradaptasi dengan sistem layanan transportasi berbasis digital seperti e-ticketing dan e-tol untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat melalui platform digital seperti aplikasi pengaduan layanan transportasi atau yang kita kenal SKM yang mempercepat respon pemerintah. 3. Berkolaborasi dengan berbagai sektor untuk mengembangkan solusi teknologi yang mendukung mobilitas cerdas. Digital etis. Sebagai ASN, keterampilan digital
yang saya miliki memungkinkan pelayanan publik yang lebih efektif. Yang pertama, penguasaan menggunakan big data untuk menganalisis data kendaraan dan meningkatkan efisiensi kendaraan. Memanfaatkan AI dan IoT untuk manajemen operasional transportasi seperti prediksi kepadatan jalan dan otomatisasi layanan publik. Ketiga, melakukan pelatihan berkelanjutan agar tetap selaras dengan perkembangan teknologi dalam sektor transportasi dan pemerintah digital. Digital safety, keamanan digital menjadi aspek krusial dalam pengelolaan sistem transportasi berbasis teknologi. Pertama, menerapkan kebijakan keamanan digital dalam sistem transportasi seperti enkripsi data penumpang dan perlindungan terhadap peretasan. 2. Menyusun regulasi yang memastikan keamanan sistem e-government Kementerian Perhubungan dari ancaman siber. Yang ketiga, mengedukasi ASN dan masyarakat tentang pentingnya keamanan digital dalam penggunaan aplikasi transportasi publik. Menjadi ASN profesional. Yang pertama, menjunjung tinggi etika dan integritas. Selalu bekerja dengan transparansi dan akuntabilitas sesuai regulasi yang berlaku, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan publik, menjalankan tugas dengan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Kedua, mengembangkan kompetensi dan keterampilan, mengikuti pelatihan dan mengembangkan profesional agar selalu selaras dengan tuntutan zaman. 2. Menguasai keterampilan digital untuk meningkatkan efektivitas kerja dan mendukung smart governance. 3. Meningkatkan kemampuan analisis dan problem solving dalam menghadapi tantangan ke depan. Yang ketiga, berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat inklusif, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Menggunakan teknologi dengan inovasi untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pelayanan. Membangun komunikasi yang jelas dan efektif dengan berbagai pihak. 4. Beradaptasi dengan perubahan dan transportasi digital. Menerapkan prinsip Smart ASN dengan menguasai digital skill, digital kultur, digital etis, dan digital safety. Mendorong inovasi dan efisiensi dalam sistem administrasi pemerintah berbasis teknologi. Selalu terbuka terhadap pembelajaran baru dan memperbarui metode kerja agar lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.